Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan membahas tentang manifestasi. Semoga membantu untuk teman-teman semuanya ketika sekarang teman-teman punya manifestasi yang susah untuk dicapai. Ketika teman-teman sekarang mungkin punya sebuah keinginan atau hal-hal yang mau diwujudkan ya, dan itu sangat susah sekali. Maka kali ini saya akan menyampaikan beberapa kunci ya yang teman-teman bisa lakukan di rumah dalam kehidupan sehari-hari ya, sehingga teman-teman nanti tidak bingung sama yang disebut dengan sebuah manifestasi. Seperti itu ya. Nah, saya akan memberikan kuncinya buat teman-teman semuanya, kunci dari manifestasi ya. Ya, oke, silahkan di tap-tap layarnya dulu. Dan saya pengen tahu teman-teman dari kota mana nih? Boleh ketik di kolom komentar dulu di kota mana? Dari kota mana teman-teman semuanya? Dari kota mana nih? Boleh komen dulu ya sebelum saya melanjutkan untuk membuat sebuah videonya ini. Silahkan untuk di komen terlebih dahulu. Dari kota mana teman-temanku semuanya? Kota mana Bapak? Ya, nanti saya akan lanjutkan. Sebelumnya saya pengen kenalan dulu sama teman-teman yang sudah ada di sini ya. Dari mana saja ini gitu ya. Ya, oke. Terima kasih dan saya akan melanjutkan kembali. Jakarta, terima kasih. Jakarta sudah bergabung. Dan dari Papua juga ya ini ya, ada Kak Toko Rizda. Kak Toko Rizda dari kota Papua ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Saya akan membuat sebuah video untuk teman-teman semuanya untuk bermanifestasi ya. Oke, silahkan boleh di tap-tap layarnya dulu ya sambil mendengarkan saya di sini. Saya akan menceritakan bagaimana sih teman-teman kalau punya manifestasi kok susah ya untuk dicapai. Susah ya untuk dicapaikan kenapa gitu ya. Maka sini saya akan memberikan kuncinya untuk teman-teman semuanya ya. Kunci utama sebuah manifestasi ya, itu akhirnya menjadi sebuah realita. Itu ada sebuah kunci ya untuk teman-teman semuanya yang perlu dipahami. Ya. Jadi kuncinya apa sih sebenarnya ya supaya manifestasi kita itu terwujud? Kira-kira apa teman-teman semuanya? Kira-kira apa nih kunci dari manifestasi? Ada yang mau jawab dulu di sini ya? Ya sambil kita berinteraksi ya, sambil kita nanti akan menjelaskan lebih panjang lebar ya. Nanti akhirnya teman-teman akan paham bahwa kenapa ya manifestasiku kok susah ya tercapainya ya. Kenapa ya susah untuk terwujudnya ya. Ini ada kuncinya ya. Coba Pak Iwan boleh disebutkan kira-kira kuncinya apa Pak? Supaya manifestasi kita itu bisa terwujud. Boleh diketik di kolom komen ya Pak. Silakan. Kira-kira apa Pak? Dan teman-teman semuanya. Apa nih? Ya kunci dari manifestasi apa? Ya, nggak ada yang ini nyebutin ya. Saya akan menyebutkan kunci utama dari manifestasi terjadi adalah hal yang membuat kita sangat-sangat ringan dan sangat sepele sekali, maka dia pasti gampang terwujudnya. Ketika teman-teman menganggap apa yang teman-teman inginkan itu sesuatu yang sangat berat dan itu tidak sepele, maka manifestasi itu akan susah untuk terwujud. Maka di sini kunci dari sebuah manifestasi terjadi adalah ketika teman-teman menganggap apa yang teman-teman penginkan itu sesuatu yang sangat ringan. Semakin teman-teman menganggap itu sesuatu yang sangat ringan, maka semakin itu akan menjadi kenyataan atau realita. Maka di sini yang paling penting itu bukan manifestasinya, bukan terwujudnya ya. Sebenarnya yang paling penting bagaimana teman-teman ini sudah bersahabat dengan apa yang teman-teman penginkan. Ya, ketika teman-teman sudah bersahabat dengan apa yang teman-teman penginkan itu, maka disitulah peluang sebuah manifestasi akan gampang banget terjadi. Saya akan memberikan contoh untuk teman-teman semuanya di sini ya. Ya, bagaimana manifestasi ini hal-hal yang sangat ringan sekali bisa kita duplikasi untuk hal-hal yang sangat besar. Oke? Teman-teman di sini penasaran nggak nih sama apa yang saya sampaikan nih? Boleh diketik di kolom komentar dulu ya.
kalau teman-teman penasaran, saya akan melanjutkan cerita ini, gitu ya. Cerita manifestasi yang dalam keseharian kita itu sebenarnya sudah gampang banget terjadinya. Tergantung ya, kita itu bisa nggak sih mengulangi pola itu, ya. Kita bisa nggak mengulangi pola-pola yang sudah terjadi ini dan kemudian kita duplikat lagi ke dalam sesuatu yang sangat besar, gitu ya. Boleh diketik dulu di kolom komentar nih teman-teman. Penasaran apa enggak ya? Coba ya, saya absen ya di sini ya. Penasaran apa tidak nih? Boleh diketik di kolom komentar terlebih dahulu ya. Halo Kak Tangerang Selatan, selamat bergabung, selamat ini ya orang baru ya mungkin ya yang ada di room saya ya. Dulu saya sering live Kak. Penasaran Mbak? Oke, yang lainnya penasaran nggak nih? Saya dulu sering live ya teman-teman. Tapi ketika saya sudah bekerja, saya live-nya itu cuma buat membuat sebuah video yang akan saya upload di YouTube gitu ya. Saya juga ada grup ya. Jadi sebelum saya melanjutkan manifestasi tadi, saya menjelaskan dulu bahwa saya juga ada grup ya buat teman-teman yang pengen gabung di grupnya juga bisa silahkan DM saja. Saya lanjutkan ya teman-teman semuanya ya. KNN, penasaran apa tidak nih? Kira-kira nih, penasaran apa tidak nih sama manifestasi yang akan saya jelaskan tadi ya? Contohnya apa dalam keseharian kita yang sebenarnya itu sudah membentuk sebuah manifestasi yang kita itu tidak sadari ya. Contohnya apa? Saya akan beri contoh ya buat teman-teman ya. Contohnya, contoh nih. Hari ini ya, misalkan saya pengen banget makan, misalkan ya, saya pengen banget makan pizza ya. Nah, kebetulan teman-teman, aku pengen banget nih makan pizza gitu. Dan kita itu enggak ada penolakan di dalam pikiran kita terkait tentang pizza. Ya, kita tidak pernah merasa pizza itu sesuatu yang sangat susah ya. Maka disinilah terjadinya sebuah manifestasi ketika apa? Kita menganggap apa yang kita pengenkan ini sesuatu yang memang tidak susah. Oke? Nah, ketika kita pengen, misalkan saya pengen pizza, tiba-tiba nanti sore ada orang itu datang ngasih aku pizza, ada yang ngirimi, ya. Nah, disinilah ternyata manifestasiku kok terjadi, kok ada orang yang ngasih pizza ya gitu, ya. Dan itu kita merasa bahwa wah, kok manifestasiku udah terjadi nih, ya toh. Habis itu lagi nih misalkan contoh, aku pengen banget nih, aku pengen banget beli buku A. Saya pernah ya teman-teman beli buku A. Aku pengen banget sama buku A. Aku pengen banget. Nah kemudian aku lihat ya di media sosial nih bukunya. Bagus banget ya bukunya ya. Kapan-kapan aku pengen beli buku ini gitu. Nah yang terjadi apa? Yang terjadi adalah selisih beberapa hari ada teman saya itu ngasih hadiah ya, datang ke rumah ngasih hadiah kotak gitu, bentuknya kotak udah dikasih kertas kado teman-teman. Jadi saya nggak tahu isi bukunya apa. Nah kemudian ya setelah orangnya pergi kan saya buka bukunya ya otomatis ya. Dan ternyata apa? Bukunya itu adalah buku yang saya pengenkan yang ada di media sosial itu. Dan disitulah wah, lah kok terwujud ya gitu. Dan itu juga nggak sekali dua kali dan banyak ya. Dan kemudian ketika kita misalkan sedang ngomongin orang, misalkan kita ngibah gitu ya, gibahin orang. Nah tiba-tiba orang yang kita ngibah itu juga datang. Nah kenapa ini bisa terjadi? Karena kita itu nggak menyangka-nyangka, kita itu menganggap itu semua itu sangat ringan gitu loh. Bukan sesuatu yang kita arep-arep banget dan kita penginkan banget. Maka di sini kunci manifestasi itu adalah melepaskan. Kita sudah tidak begitu pengen banget ya, maka disitulah terjadi. Seperti misalkan aku tadi pengen buku ya, buku di media sosial, bukunya bagus banget nih, terus pengen kapan-kapan aku pengen beli itu. Nah tiba-tiba selisih beberapa hari itu ada yang ngasih aku buku ya, jadi bukunya itu datang sendiri ya, dikasih kado untuk aku. Maka di sini sebenarnya manifestasi kita itu gampang ya terjadinya ya. Tapi disinilah kuncinya manifestasi terjadi kalau kita nganggap itu gampang dan ringan. Ya, sama seperti uang. Ya ketika teman-teman menganggap uang itu berharga, maka uang itu seperti kayak susah datangnya gitu loh. Tapi ketika kita nganggap ya uang ini ada sesuatu yang seperti air mengalir, uang itu seperti oksigen yang memang gampang menghadapnya. Maka ketika kita mengeluarkan uang ya, kita mau beli apa harganya berapapun ya kita udah nggak mikir ya. Jadi udah beli aja. Karena apa? Karena kita di dalam diri kita, batin kita itu sudah bersahabat dengan duit.
kita sudah bersahabat dengan uang, ya. Makanya kenapa kita latih diri kita untuk bersahabat dengan uang. Contohnya, karena kan sekarang banyak sekali ya, memang orang itu kan banyak membutuhkan uang. Maka di sini ada trik-trik yang teman-teman bisa lakukan, yaitu bersahabatlah dengan uang. Ketika kita bersahabat, kita merasa ringan mengeluarkan uang. Ya, kita merasa ringan mengeluarkan uang, kita merasa ringan untuk menghambur-hamburkan uang, maka sebenarnya uang itu sudah berlimpah banget akan datang tuh dari arah yang tidak disangka-sangka ya, entah dari mana lah, pokoknya ada aja uang pasti. Karena kita tuh nganggep uang tuh nggak penting banget. Ya penting juga sih, cuma nggak banget-banget ya. Misalkan kita mau ngeluarin uang ya udah nggak eman-eman gitu ya, kayak ngeluarin uang tuh juga nggak eman-eman, mau beli apa yang mahal juga nggak eman. Maka di sini sebenarnya kita itu sudah bersahabat dengan energi uang ya. Maka kunci manifestasi ini terjadi adalah apa? Yang pertama adalah kita harus bersahabat dulu. Kita harus bersahabat dulu dengan energi itu. Apa yang kita inginkan? Buatlah pikiran kita, emosi kita, semua ini benar-benar menyatu dan selaras dengan itu. Ya, kita menganggap itu juga nggak begitu penting amat. Nah, ketika kita sudah di titik nggak begitu penting amat di situ, maka manifestasi kita itu terjadi. Maka di sini ada hukum paradok terjadi. Ya, manifestasi itu di titik nol, di titik zero. Ya, ketika manifestasi ini terlalu banget pengen, dia nggak datang. Karena kita terlalu banget pengen, akhirnya apa? Yang terjadi adalah menolak. Ya, terjadi adalah minus. Nah, ketika kita menolak banget manifestasi kita, maka dia itu cepat datangnya juga. Maka di sini hukumnya itu terjadi, hukum paradoknya. Maka di sini kita yang mengolah diri, ya untuk bisa stay di nol, ya. Untuk bisa stay di nol, yaitu ketika manifestasi kita ini tidak terjadi, ya teman-teman, kita sudah mempersiapkan diri di awal untuk tidak kecewa dan oke, nggak apa-apa gitu. Jadi teman-teman bisa silahkan ketika kalian mau bermanifestasi, yang dilakukan pertama kali adalah membayangkan ketika manifestasi kita tidak terjadi, maka kita menerima. Maka disitulah kita melepaskan. Di saat kita menerima, di saat itu juga kita melepaskan, maka ini energinya kosong. Maka ketika energinya ini kosong, maka yang terjadi adalah manifestasi kita akan terwujud, oke? Dengan arah yang tidak disangka-sangka. Manifestasi kita akan terwujud dengan luar biasa. Karena apa? Karena segala kemungkinan yang ada di alam semesta ini sudah ada di saat ini. Nah, ketika segala kemungkinan yang sudah ada di saat ini, ketika kita berada di nol, maka kemungkinan itu akan terjadi. Inilah manifestasi, gitu. Ya, maka disinilah sebenarnya gampang manifestasinya ya. Yang susah adalah ketika kita mau nggak sih menerima kekecewaan ketika manifestasi kita itu tidak terwujud. Nah, di saat kita mau menerima bahwa kenyataannya suatu saat nanti jika manifestasiku tidak terwujud dan aku oke, nggak apa-apa, maka yang kita manifestasikan akan terjadi. Oke, disinilah rahasia dari manifestasi dan selamat berpraktek untuk teman-teman semuanya. Semoga ilmunya ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman tidak bingung lagi, apa sih manifestasi, gimana sih caranya, kenapa ya aku bermanifestasi, berafirmasi juga gagal gitu ya. Ya disinilah letaknya. Jadi ikuti tahap demi tahap apa yang sudah saya sampaikan di sini. Kira-kira teman-teman yang sudah nyimak tentang manifestasi di malam hari ini sudah paham apa belum tentang apa yang saya sampaikan? Boleh diketik di kolom komentar dulu ya. Sudah pahamkah teman-teman semua di sini? Kalau mungkin belum paham sama apa yang saya sampaikan di sini, teman-teman boleh bertanya ya. Silahkan. Sudah paham? Teman-temanku di sini semuanya sudah lebih jelas ya? Ya, makanya kenapa teman-teman akan tahu ya kenapa manifestasi dan afirmasi tidak berjalan di semua orang. Ketika semua orang, misalkan ada 10 orang ya yang sedang berafirmasi dan misalkan ada 10 orang bermanifestasi dan afirmasi, maka yang terjadi yang terwujud hanya 3 orang misalkan. Kenapa yang 7 orang itu tidak? Maka di sini itu ada rahasia manifestasi, rahasia afirmasi. Karena sebenarnya afirmasi dan manifestasi itu adalah ilmu luarnya gitu loh. Ilmu luarnya. Tapi yang paling penting ya,
Yang paling penting itu adalah ilmu dari dalaman, dari batinnya, di mana batinnya ini yang memancar gitu. Nah, ketika batinnya ini yang belum memancar, teman-teman, kita itu mau bermanifestasi nggak akan terjadi. Makanya kenapa ada yang menyumbat, ya, ada yang menyumbat. Nah, sumbatan inilah yang harus kita cabut dari akarnya. Ketika sumbatan yang udah kita cabut ya ini ya dari dalaman batin kita ini, itu sudah dicabut, maka yang terjadi kamu bermanifestasi baru sekali batin ya itu terjadi gampang ya. Aku mau makan ini udah langsung nih klik 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 gitu loh ya. Mau punya uang, misalkan aku pengen dapat rezeki uang, itu juga gampang banget ya. Jadi sebenarnya di sini tuh manifestasi tuh gampang gitu banget. Cuma disinilah apa energi yang memblok dirimu gitu ya. Jadi ada energi yang ngeblok diri kita itu yang belum kita cabut, yang belum kita bersihkan, yang belum kita sadari. Maka disinilah tidak akan terjadi yang disebut manifestasi. Mau teman-teman ya, mau 1000 kali ngoceh gitu, misalkan ya aku pengen ini, ngoceh terus ya nggak terjadi. Kenapa? Karena kan semua itu kan di dalam. Ya, yang di luar itu cuma permukaannya. Yang di luar itu akan mengikuti batin kita. Ya, maka di sini semoga bisa dipahami ya, kenapa manifestasi terjadi dengan orang A dan kenapa nggak terjadi. Ada yang nggak terjadi, ada yang enggak. Kenapa? Karena bawaan energinya itu yang berbeda. Ya, banyak banget ya kalau kita mau bahas tentang misalkan yang nyumbat energi dalam diri kita. Gitu, kenapa uang susah datangnya misalkan ya. Ya, apa yang kita pengen misalkan susah datangnya itu banyak banget. Kalau di energi ya, di tubuh energi itu semua terletak di dalam tubuh energi. Nah, di dalam tubuh energi itu bongkar-bongkarnya ya harus cerita gitu. Ya, makanya kenapa saya pakainya harus telepon gitu. Kenapa? Karena dari telepon inilah nantinya teman-teman yang ngomong itu akan tahu gitu loh. Saya akan tahu di mana titiknya itu. Karena dari teman-teman cerita itu sudah ketahuan titiknya itu di mana. Mental blocknya di mana yang harus ini dilepaskan. Ya, itu jadi seperti tali yang mengikat ya. Tali yang mengikat yang nggak bisa putus. Nah, tali yang mengikat nggak bisa putus inilah yang disebut dengan mental block. Ya, luka inner child, mental block, dan banyak lagi yang sudah ada di pikiran bawah sadar, di mana pikiran bawah sadar inilah tubuh energi yang menggerakkan setiap aktivitas kita, setiap pola pikir kita, setiap aktivitas dalam diri kita sehari-hari ya, itu menggerakkan dia. Makanya kenapa kita harus lebih menyadari ya, lebih menyadari lagi tubuh energi kita gitu. Dimana itulah letak pembersihannya nanti. Membersihkannya gimana, Mbak? Membersihkannya itu sangat simpel. Dengan menyadari semuanya, dengan tidak bereaksi lagi. Nanti dia akan luntur dengan sendirinya. Ya, semuanya berproses ya. Dengan permasalahannya masing-masing, kan masalahnya beda-beda ya. Ada yang masalahnya mungkin ya tentang duit, ya tentang lain-lain, kan itu banyak. Maka di sini kita sedang belajar untuk apa? Untuk mengenali sisi tubuh fisik, sisi tubuh energi ini loh, ya, yang akhirnya mengembalikan kita pada tadi yang disebut dengan kayak kesadaran, ya, kesadaran kita, yang akhirnya kita mengalami bahwa ternyata kita bukan badan, kita bukan pikiran, kita bukan tubuh fisik, bukan emosi, bukan semuanya, dan itu memang harus dialami masing-masing kita ya. Jadi kita benar-benar merasa bahwa ya kita ini ada ruangnya semua ini loh ya. Teman-teman bisa nggak merasakan ya sekarang ya? Ya, coba ya teman-teman yang sudah stay di sini ya, teman-teman ada di mana nih? Saya boleh tanya di sini, boleh dijawab. Teman-teman sedang ada di mana? Teman-teman baru ada di mana? Di sebuah ruangan kah? Di ruangan atau di mana? Boleh disebutkan dulu di sini. Sedang ada di kamar atau sedang ada di ruangan atau di luar rumah ya? Di ruangan. Ruang apa, Kak? Sudah ada di ruang apa, Kak? Kak Nay sedang ada di ruang apa? Kita praktek ya teman-teman semuanya ya. Oke? Stay
tap-tap layarnya ya teman-teman ya. Habis ini kita praktekin ya. Praktekin sadar ruang ya, oke? Ya, saya bertanya dulu buat teman-teman semua yang ada di sini. Sekarang sedang ada di mana? Sedang ada di ruangan apa? Waalaikumsalam, Bunda Zara. Nanti silahkan bisa ikut ya. Habis ini kita akan praktek. Kita akan praktek nih teman-teman. Praktek apa namanya dari ruang ya. Tak tulis dulu nih. Tadi kita sudah bahas manifestasi, kita langsung praktek ke sadar ruang. Praktek, saya bentar, tak tulis dulu ya. Praktek sadar ruang ya, oke. Silakan di tap-tap layarnya dulu sambil saya bertanya dulu sama teman. Oke, sebentar. Nonton TV ya? Oh ya ya. Kalau Bunda Zara sekarang sedang di mana? Bunda Zara, sekarang saya bertanya dulu ya. Sebelum kita masuk pada praktek sadar ruang, Bunda Zara ada di mana sekarang? Di ruang apa? Duduk di ruang tamu. Duduk di ruang tamu. Kemudian Kak Nay sedang ada di TV ya. Di ruangan nonton TV. Nah, sekarang Kak Nay Kak Nay ada TV ya di depannya ya Kak Nay ya. Nah, sekarang Bunda Zara, di depan Bunda Zara sudah ada apa? Di depan Bunda Zara sudah ada apa? Kita akan praktek sadar ruang ya. Di depannya Bunda Zara sedang ada apa sekarang? Ada tembok ya. Oke, ada tembok. Sebelum tembok ada apa Bunda? Sebelum temboknya ada apa? Misalkan ada, kalau tembok kan udah mentok ya. Sebelum tembok ada apa enggak? Misalkan meja atau kursi gitu. Kursi gambar. Oke. Oke, yang lainnya yang stay di sini boleh saya bertanya dulu. Bunda Zara. Nah, teman-teman yang ada di sini selain Bunda Zara dan yang lainnya di depan sedang di mana? Sedang ada di ruang apa? Ya, saya bertanya dulu ya, kita sambil interaksi ya teman-teman ya sebelum kita praktek sadar ruang. Ini yang nonton ada 3. Meja, terus TV ya. Nah, sekarang yuk kita mulai. Aku gini dulu. Coba Bunda Zara duduk dengan manis, kemudian Kak Nei juga duduk dengan manis. Nah, di depannya itu ada TV ya. Di depannya juga ada kursi. Oke. Nah, sadar nggak bahwa teman-teman sama bendanya yang ada di depan ya, itu ada jarak. Oke ya. Ada jarak antara kita, aku, dan benda di depanku, ada jaraknya. Coba disadari jaraknya teman-teman semuanya. Jarak antara kamu dan TV, coba. Iya, ada jarak kan ya. Coba sadar ruang itulah, seperti itulah. Ada jarak loh. Aku sama HP ini ada jaraknya. Ini ada ruangannya teman-teman. Ini ada ruangannya. Ruangan inilah yang membuat kita bertemu. Ya, ruangan inilah yang membuat antara aku dan HP ini ada jaraknya. Maka sadarilah sebuah ruangan ini di mana aku dan teman-teman semua yang ada di sini ya, kita ada di satu. Ya, ada di satu sebuah ruang. Kita menyatu di satu tempat. Walaupun aku ada di kota Karanganyar, teman-teman ada di kota lain, kita satu kesatuan. Ruangan inilah yang menghubungkan kita ini ada. Ya, ruangan inilah adalah kita yang sejati. Ruangan ini loh, ini semua loh, seluas ruangan ini ya. Jadi teman-teman sadari ruangannya aja. Kalau Kak Nay ruang TV ya udah sadari ruang TV-nya. Kalau Bunda Zara juga sama ya. Sekarang ada di ruang tamu, sadari ruang tamunya. Seruang tamu itu Bunda Zara loh. Seruang tamu.
seruang nonton TV itu Bunda Nay, ya. Tapi kenapa kita itu tidak sadar bahwa ternyata itu semua adalah aku? Kita sadarnya bahwa kita fokus sama TV-nya, kita fokus sama mejanya, kita lupa ini loh aku loh yang sebesar ini loh. Coba boleh nggak teman-teman duduk manis di situ dan menyadari ruangan inilah aku loh, ini loh aku loh, badan ini ada di dalamku, meja ini ada di dalamku, karena aku ruangan ini yang sebesar ini, ya ruangan ini nih aku nih, ya kemudian meja ada di dalamku, tubuh fisik ada di dalamku, pikiran juga ada di dalamku, semua ada di dalamku. Ternyata aku itu ini ya, seluas ini loh. Coba bisa nggak menyadari itu teman-temanku semuanya? Ya, coba ketik di kolom komentar ya. Bisa nggak menyadari itu nih? Gimana? Kira-kira rasanya gimana nih? Boleh diketik di kolom komentar nih, rasanya gimana nih? Kita praktek sadar ruangannya nih. Bagaimana rasanya menyadari ruangan? Masih susah apa sudah mulai ada klik-klik gitu? Oh, rasanya lega, Kak Nei, betul sekali. Ya, terus gimana? Yang Bunda Zara rasakan, sip, rasanya lega. Rasanya gimana? Setelah lega itu gimana nih? Yang teman-teman rasakan kayak orang bengong kan? Kayak orang bengong, kayak orang ngeheng, kayak orang gimana ya? Ya nggak ada apa-apa gitu loh. Bener nggak sih? Kayak kosong, ya kayak kosong melompong gitu loh. Bener nggak? Kosong nggak? Bener nggak? Rasanya kayak kosong kan Bunda? Kayak gitu kan? Coba diulangi lagi ya. Kita ulangi lagi untuk sadar ruang ya. Bunda Zara di depannya ada TV. Kak Nay di depannya ada TV. Bunda Zara di depannya ada meja sama kursi. Nah, sekarang duduk manis dan inget lagi disadari lagi di depannya itu sebuah benda. Dan teman-teman semuanya ya bukan badan ini, teman-teman adalah ruangannya yang sekarang ada ini loh, seruangan ini loh, sebesar ruangan ini. Ketika misalkan saya ada di sebuah kamar ya, dan teman-teman juga ada di ruang tamu, ada di ruang TV, maka teman-teman itu sedang ada di itu segitunya, teman-teman tuh sebesar itu loh. Jadi bukan sekecil badan ini ya, bukan sekecil badan ini nih yang selama ini kita tuh anggap ini adalah badan. Ya, jadi sadari bahwa kita sebesar ini, ruangan ini dulu. Ya, habis itu di depan kita ada TV-nya. Misalkan ada meja, ada kursi ya. Ya sadari bahwa jarak antara aku dan kursi, aku dan TV, ya ini adalah aku loh. Jaraknya ini akunya. Ya aku nih. Jadi kita bukan badan ini ya. Ini badan ini cuma alat. Ya, tubuh fisik kita ini cuma kayak alat untuk kesadaran tuh nyantol gitu loh. Ya, jadi rasanya itu nanti lama-lama kita kayak nyantol aja. Makanya lama-lama ya, kalau teman-teman nanti udah kayak sering untuk berada di sini, itu lama-lama itu kayak melayang. Gimana ya, melayang tapi ringan. Ya, tapi itu agak aneh. Kayak nyantol gitu loh, teman-teman. Jadi kita itu berada di alam semesta ini kayak cuma nyantol tahu gitu loh lama-lama gitu ya. Rasanya gimana? Kira-kira tadi dipraktekin lagi gimana? Sudah bisa lagi mengulangi itu? Diulang lagi bisa? Gimana? Iya. Kan kayak luas gitu kan? Nah, itu yang disebut dengan kesadaran ya. Buat teman-teman semuanya, ini adalah yang disebut dengan kesadaran. Oke. Maka sebenarnya kesadaran itu kita akan merasakan dengan mengalami langsung bahwa kita tidak pernah benar-benar hidup. Kita juga tidak pernah benar-benar mati.
kita hanya tahu dan selalu abadi di sini. Dengan teman-teman tadi sudah praktekkan bahwa penyaksian ya, oke. Penyaksian yang disaksikan dan penyaksian itu semua akan menyatu jadi satu. Dia akan melebur ya. Jadi satu kesatuan, maka di sini itu cuma tahu dan cuma tahu, tidak ada lagi pikiran yang menilai bahwa ini adalah keburukan, ini adalah kebaikan, sudah lenyap. Ya, jadi yang ada hanya keberadaan yang apa adanya. Ya, ketika teman-teman sekarang misalkan ya menikmati nonton TV ya. Jadi teman-teman benar-benar udah nonton TV. Jadi nonton TV itu ya udah nonton ya. Tapi kan kita selama ini tuh nggak nonton TV ya, tapi kita itu terbawa TV ya, misalkan, harusnya dia itu kan gini, harusnya itu kan dia itu nggak boleh gini gitu, itu kan nilai terus ya. Jadi kita itu nggak bisa menikmati momennya, momen dimana memang saat ini, detik ini, ya apa yang dihadirkan itu ada kehadiran ini gitu loh, ya kehadiran saat ini, kita nggak bisa menikmati itu. Maka inilah yang disebut dengan kita lupa sama diri kita sendiri. Ya itu tadi, karena memang banyak sekali lapisannya ya. Lapisannya yang membuat ini ya, pikiran ini sangat banyak sekali lapisannya. Makanya kenapa di sini ya disebut dengan ngerilis, itu adalah lapisannya demi lapisan ini untuk dilepaskan supaya kita bisa membawa hadir di saat ini dengan apa adanya. Ya, di saat ini dengan apa adanya, inilah kita benar-benar baru hidup. Ya, sedang hidup tuh gimana? Yo nggak ada menilai, yo wes apa adanya. Maka seapa adanya inilah yang disebut dengan aliran. Ya, aliran yang mengalir gitu. Maka dia nggak akan menyumbat ya, dia akan adanya kelegaan, keluasan, kayak seperti tadi teman-teman praktekkan ya, seluas itu loh ya. Itulah kesadaran. Biasa nanti pikiran itu terbawa, iya, makanya kita tidak bisa kan membiarkan apa adanya. Makanya di dalam buku saya Kitab Semesta ya teman-teman, itu ada ya kata-kata yang sering saya ucapkan bahwa bisakah kamu membiarkan semua apa adanya. Ya, ketika kamu bisa membiarkan semua apa adanya, maka kamu sedang hadir. Kamu benar-benar sedang hadir dan merayakan setiap detik itu. Ya, disitulah kehadiran, disitulah kesadaran. Itulah perayaan. Ya nggak apa-apa Bunda Zara, kan kita baru latihan terus ya untuk benar-benar bisa hadir. Bisa hadir itu ya hadir di momen saat ini. Hadir di momen saat apa? Ya apapun yang dihadirkan saat ini itu adalah perayaan. Begitu. Terus kemudian, tapi tadi praktek menyaksikan sepertinya lega, luas, iya. Lega dan luas itulah kesadaran ya. Dan itu teman-teman semuanya tadi kan udah dipraktekkan ya. Nah, itu gimana caranya kita itu akhirnya bisa sering-sering stay di situ. Sering-sering stay pada keluasan itu. Nanti lama-lama kalau kita sudah sering melatih sering melatih ya, nanti lama-lama kita sudah luas. Luasnya itu udah otomatis, udah semakin melebar. Ya, dan akhirnya apa? Ya udah bisa menikmati hidup apa adanya. Ya apa adanya itu ya otentik, apa adanya, otentik diri, jujur sama diri. Pokoknya menikmatilah. Ya momen saat ini kita baru ngerasain apa, ya wes menikmati di situ. Habis nanti ganti lagi, ya udah menikmati di situ, ganti terus. Misalkan detik demi detiknya ganti, ya itu bisa nikmati terus ya. Bisa hadir terus, bisa menikmati terus gitu loh. Akhirnya apa? Aliran energi ya lancar. Gitu ya, nggak ada tertahan. Dia akan ngalir karena kita itu hadir. Beda ya, kita itu hadir sama enggak itu beda ya. Makanya kenapa ya kita itu ketika hadir ya, itu energi kita itu besar. Ya energi kita itu benar-benar luas. Karena kita hadir. Ya hadir itu ya merayakan momen. Ya seneng kan? Seneng, membahagiakan. Ya udah di situ. Di situ terus ya. Seperti itu. Terus silahkan ya yang bertanya ya.
Nanti aku upload ya. Jadi teman-teman tadi ya misalkan udah kelewat sama materinya tadi, nanti bisa diulang lagi di YouTube. Oh gitu ya Bun caranya biar energi tidak tersumbat hening. Iya, makanya kita kan apa adanya itu menyenangkan teman-teman. Ya itu benar-benar teman-teman tahu anak kecil nggak? Anak kecil itu kan menyenangkan ya. Dia pasti membahagiakan, energi dia pasti besar. Kenapa? Karena dia itu apa adanya. Yowis apa adanya itu nggak kenal malu. Ya, anak kecil tuh punya malu nggak? Saya mau tanya ya sama teman-teman semua ya. Anak kecil tuh kenal malu nggak sih? Kira-kira kenal malu nggak? Boleh dijawab dulu nih di sini. Aku nggak tarawehan ya. Ya nggak tarweh baru nggak tarwehan. Jadi aku pengen live aja. Ya, nggak punya malu, bener nggak? Iya kan? Makanya dia itu nyenengin kan? Ya anak kecil tuh pasti menyenangkan loh ya. Pasti tuh disenengin ya sama orang tua tuh pada nyenengin anak kecil. Gemes ya gitu kan. Nyenengin gitu. Lah itu. Makanya kenapa anak kecil tuh energinya gede. Karena dia itu udah nggak punya malu. Ya, kenapa nggak punya malu? Ya dia itu apa adanya. Ya misalkan aku nangis selaras ya 1919 oke selaras nih oke ya. Jadi semesta juga mengatakan bahwa benar jadilah seperti anak kecil ya. Misalkan nangis ibu gitu ya misalnya ibu aku tadi dinakali sama temanku gitu kan. Lu ada yang WA aku loh. Ada yang WA aku ada yang WA aku kayak gini. Keren Mbak selaras lagi gitu loh. Loh, tahu nggak selarasnya angka berapa coba? 110.011 loh, Masya Allah bener kan? Yes, teman-teman semua ya dari sini bisa nyemak betapa semesta ini selaras loh. Dan kata-kata yang saya ucapkan tadi ketika jamnya itu sudah tepat ya. Di angka kembar semuanya dan selaras, ada yang WA saya juga selaras semua ya. Ya dapat angka kembar nih gitu. Kenapa? Saya tadi bilangnya bahwa jadilah seperti anak kecil. Anak kecil itu jangan dipikir anak kecil itu tuh nggak tahu apa-apa. Dia memang nggak tahu. Logikanya nggak tahu. Tapi energinya dia gede banget. Kenapa? Karena dia jadi anak yang apa ada. Dia tidak pernah malu. Ya, aku takut. Ya aku takut banget. Misalkan ya tak ekspresikan ya. Soalnya aku tuh seperti ini. Ya aku tuh kalau takut ya aku takut ya. Jadi kalau aku takut tuh aku enggak. Kan aku udah gede enggak ya. Jadi jangan anggap teman-teman lihat aku tuh dewasa seperti ini tapi aku tuh masih anak-anak juga ya. Karena kalau aku takut tuh aku sampai gini, aku takut banget kayak gitu loh. Tahu nggak gini? Aku takut banget gimana ya? Kayak gitu loh. Ya. Terus misalkan aku sedih ya, aku beneran nangis gitu. Beneran tuh langsung detik itu ya aku nangis netes-netes gitu. Aku sedih kayak gitu. Ternyata aku sedih kayak gitu. Ya, habis itu lagi nih misalkan nanti aku bahagia itu aku beneran bisa ketawa ya. Ya, kayak misalkan ngetawain apa aku ketawa gitu loh teman-teman dan ketawa. Ya ketawa kayak gitu. Udah habis itu nanti aku misalkan kecewa. Aku kecewa banget ih ternyata aku kecewa. Ya udah, ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi itu ya sebegitunya loh energi. Ya ketika kita apa adanya, kembali seperti anak kecil, maka sebenarnya kita itu bukan lemah, oke? Tapi ketika kita kembali seperti anak kecil, kita berada pada titik nol di mana selaras dengan semesta. Ya, ya benar ya teman-teman ya. Jadi itu yang saya lakukan pun dan ketika pun dan ini selaras lagi lihat tuh ada angka 12 tuh. Lihat nih, teman-teman boleh lihat nih di angka 12 tuh di atas di pojok kanan ya. Di atas pojok kanan itu teman-teman lihat kan angka 12. Selaras kan semua kan? Makanya ini adalah pesan dari Tuhan ya, bukan aku ngomong ya. Tapi ini adalah pesan dari semesta untuk kita semuanya. Oke, enak kan? Kita ini di sini tuh hadir. Kenapa? Kita hanya hadir di sini tuh semesta sudah membersamai loh. Nyenengin kan? Membahagiakan kan? 12 2 gitu ya. Keren ya? Iya iyalah. Makanya kenapa hadirlah? Hadirlah apa adanya. Itu sesuatu yang sangat-sangat wah, energinya
besar sekali. Ya, energinya itu gede banget teman-teman semuanya. Gitu ya. Jadi jangan malu. Jangan malu. Kalau aku nggak malu sih ya. Aku tuh nggak tahu, nggak punya malu ya mungkin ya. Ya seperti inilah ya. Jadi aku tuh ya begini. Ya nanti kalau teman-teman tahu aku pas nangis, ya aku tuh nangis. Kalau misalkan aku baru takut, ya aku ekspresinya aku takut. Takut ya kayak anak kecil kayak gitu loh teman-temanku ya, aku tuh takut. Kemudian misalkan aku tuh sedih gitu tuh ya udah nangis. Misalkan aku tuh ngeliat sesuatu yang membuat aku tuh tertawa ya, aku tuh tertawa, aku ya ketawa ngakak gitu loh teman-teman, ngakak lucu gitu loh, lucu banget ya, ih kok bisa sih ya gitu ya, begitulah ya, aku tuh seperti itu. Jadi bisa yang ketawa ya, memang kita itu kayak gitu ya, kayak misalkan kita sedih ya nangis, nanti kita itu misalkan ada yang lucu ya kita ketawa gitu, kita misalkan bersedih ya begitulah ya, pokoknya berganti terus gitu loh. Itu naturalnya ya, kayak anak kecil tuh loh. Emang anak kecil kalau nangis diempet ya enggak toh, dia itu nangis aja, dia itu nggak bisa ngempet gitu ya. Oke. Tapi semakin kita dewasa itu, kita itu semakin banyak hal-hal yang membuat kita nggak boleh. Satu ya, nggak baik tuh. Ya nggak boleh, terus nggak baik, jangan. Habis itu nanti malu loh, malu-maluin nggak boleh. Kayak gitu loh. Itu tuh yang membuat berat banget energi kita ya. Semakin berat dan berat sekali. Maka bisakah kita melepaskan apa-apa yang membuat kita itu berat? Bisakah kita melepaskan sesuatu itu yang membuat kita itu berat? Ketika kita bisa melepaskan itu, maka kita itu mulai untuk mengalir lagi energinya. Ya, energinya itu mulai mengalir lagi dengan lancar. Iya, katanya Kak Nay udah dewasa ya, banyak yang ditahan. Iya Kak Nay. Maka di sini kita belajar kembali untuk jadi anak kecil lagi. Ya supaya apa? Kita mulai mengalir lagi energinya ya. Kemudian Kak Zara, kadang kalau saya tidak hening kok kayak ada yang negur ya dari dalam pun. Yang negur siapa Bunda? Ada yang negur siapa? Itu suara ya, jadi nggak apa-apa ya, dibiarkan aja. Kita adalah tempat di mana suaranya ada. Makanya nanti gerakan kita ya, gerakan kita itu bergerak, semuanya itu kita akan bisa merasakan bahwa semua gerakan kita ini gerakan Tuhan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis, apa yang kita lakukan dari tangan kita berjalan ya, kita berucap, semua ini benar-benar sudah Tuhan. Oke, kita akan merasakan ya bahwa setiap detik demi detik ini terjadi ini gerakan dari Tuhan. Ya, semuanya sudah gerakan dari Tuhan. Itu ada angka 13 lagi ya. Jadi semesta juga membersamai kita di sini lewat angka, lewat dia berbicara bahwa ini selaras, ini sesuai. Ya, bahwa Tuhan sudah hadir di sini. Setiap detiknya kita sadari bahwa setiap ucapan yang diucapkan lewat bibir ini adalah gerakan Tuhan yang menghendaki ucapan ini terjadi. Setiap apa yang saya tulis itu juga dikehendaki oleh Tuhan untuk terjadi. Itu adalah tulisan dari Tuhan. Ya, semua adalah gerakan dari Tuhan. Dan bisakah kita membiarkan gerakan itu apa adanya, sehingga kita bisa menikmati setiap gerakan-gerakan Tuhan itu, tanpa memberikan label atau menilai bahwa ini itu benar, ini salah, ini tidak baik, ini baik. Lepaskan semua itu, supaya kita bisa menikmati diri kita yang sedang digunakan Tuhan untuk selalu berkarya. Berkarya lewat ucapan mungkin, lewat tulisan, lewat emosi, lewat pikiran, lewat semuanya yang ada di saat ini.
Karena satu-satunya jalan kita untuk bisa menyaksikan, merayakan apapun yang sudah Tuhan kehendaki ini adalah saat kita mampu membiarkan semuanya apa adanya. Maka kita baru benar-benar bisa menyaksikan diri ini semuanya benar-benar sedang digunakan oleh Tuhan untuk menjadikan semua ini terjadi. Perasaan yang muncul, pikiran yang muncul, sensasi tubuh yang muncul, emosi yang muncul, dan semua yang sedang muncul ini bukan dari kita, tapi benar-benar semua sudah aliran dari Tuhan yang memberikan, mengkehendaki aliran itu terjadi. Kak Nai bertanya, semua cerita Tuhan, iya, makanya indah kan cerita Tuhan. Ini bentar, ini makna-makna di setiap mata memandang di setelah wajah Tuhan, Mbak. Iya, makanya setiap apapun di depan kita adalah wajah Tuhan. Dan ketika kita bisa menikmati, mengalirkan semuanya apa adanya, kita sedang merayakan dan kita benar-benar sedang sadar bahwa kita sedang dipakai Tuhan loh untuk berkarya, ya. Ya itulah kenikmatannya. Maka kadang aku mungkin jadi orang tuh nggak punya malu gitu ya mungkin. Ya kalau orang lihat aku ya kadang mungkin nggak punya malu banget. Aku nggak peduli sih ya. Nggak peduli saya gitu karena ya aku kan nggak ada. Jadi kalau apa yang terjadi sekarang ini ya apapun itu ya sudah dikehendaki ya. Jadi ya saya menikmati apa yang sudah dikehendaki Tuhan gitu. Begitu caranya teman-teman. Gimana kira-kira? Ada yang mau menanggapi di sini? Seperti itulah membahagiakan ya. Karena dulu aslinya ya teman-teman ya. Kemurnian itu ya kemurnian gitu loh. Ya. Energi itu kan kemurnian ya. Sebenarnya energi yang murni itu kan ya kemurnian aja. Kenapa jadi nggak murni? Karena sudah ada banyak label ya, berjalan evolusinya dunia alam semesta ini kan semakin banyak hukum misalkan ya yang dibuat, misalkan manusia membuat hukum sosial, hukum ini itu, sehingga yang murni itu nggak lagi kelihatan murni teman-teman. Yang murni itu nggak kelihatan lagi kalau itu murni gitu loh. Karena kan ketika itu benar-benar sebenarnya murni ya, tapi akhirnya kan kita itu pakai pikiran lagi ya nggak jadi murni dong gitu loh. Jadi kita itu sekarang itu kayak hidupnya itu kebalik-balik ya, paham nggak kebalik-balik maksud aku? Yang aslinya murni itu jadi kelihatan nggak murni karena apa? Sudah diberi label nggak baik, nggak boleh, misalnya nggak baik tuh negatif, itu kan akhirnya nggak murni kan, kita itu nggak bisa ngelihat apa adanya gitu loh. Tapi kita tuh nilai lagi gitu ya. Misalkan ya ada orang itu mabuk-mabukan gitu ya. Ya ini aku sendiri ya, dulu aku gitu. Aku pasti menilai nih. Semoga dia tuh dapat hidayah ya. Kayak gitu. Semoga ya dia itu tuh ya, aku menganggap bahwa orang yang mabuk-mabukan itu adalah negatif banget dan aku berusaha untuk mengubah dia supaya dia itu berubah jadi orang baik. Dan ternyata disitulah sadar bahwa aku ternyata yang menilai gitu loh. Jadi kita tuh nggak bisa ngeliat apa adanya gitu, karena kita tuh suka menilai, sudah melabel nggak boleh, ini nggak boleh, nggak baik tuh, negatif. Kita nggak bisa loh menikmati hidup. Ternyata kita nggak bisa menikmati momen karena kita tuh selalu terbelenggu oleh pikiran kita yang sudah membatasi itu ya. Jadi sebenarnya itu di alam semesta ini tuh nggak ada baik buruk ya, adanya cuma ya seapa adanya itu
ya seapa adanya, semua yang terjadi itu sudah kesempurnaan gitu loh ya. Ya itulah, makanya ketika kita memahami ini, kita akan lebih banget mudah untuk melihat apa adanya. Yes, 1,1K. Oke. Angka kembar ya. Selaras ya teman-teman semuanya. Ya, seperti itulah ketika kita hanya mengalir saja ya. Dan aku juga nggak bisa itu membuat sesuatu, kayak misalkan ya aku tuh membuat sesuatu, tak buat gitu ya. Aku nggak bisa ya. Ya misalkan saya pengen live ya aku live. Misalkan nggak ada kepenginan kok disuruh, itu aku nggak mau gitu ya, nggak mau, aku nggak pengen gitu. Jadi misalkan ya apa-apa ini benar-benar kayak yang harus tuntunan gitu loh, harus yang gerakan gitu loh, gerakan Tuhan menggerakkan sendiri. Kalau nggak digerakkan nggak ada daya ya, nggak ada daya dan upaya selain hanya Dia gitu kan. Nah itulah maknanya kenapa setiap gerakan ini tuh gerakannya Tuhan ya. Iya, kayak harus dorongan, kalau enggak itu ya males bunda aku tuh. Ya misalkan enggak ada dorongan gitu ya, emang dari dalam tuh harus ngomong gini, harus nulis gini tuh enggak bisa. Yo kayak enggak ada apa-apa bunda, kayak kosong aja bun. Tapi nanti tiba-tiba ketika harus ngomong ya, kalau harus ngomong, harus nulis tuh nanti udah ngalir sendiri gitu bunda. Beda dorongan ego tuh kan pengen banget ya, apa ya, ego itu tuh lebih ke ambisi. Misalkan aku tuh belum pengen live bunda, terus bunda Zara gini, ayo bun ya, semangatin yuk bun, yuk bunda live aja gitu. Misalkan aku tuh dipaksa bunda Zara, terus pikiranku, egoku kan muncul ya, iya ya, apa ya misalkan ya, apa live aja ya, kasihan bunda Zara udah nyuruh aku. Tapi bunda itu hasilnya itu nggak enak bunda, hasilnya itu nggak enak di hati gitu loh bun. Jadi aku tuh udah nggak mau gitu loh, maksud aku. Makanya kalau aku dipaksa pun ya aku nggak mau. Jadi aku tuh ya sak penake dhewe ya, nek bahasa Jawa po sak karepe sendiri ya, karena aku tuh apa ya, just gerakannya kayak gini, omongan ya kalau udah dituntun aja, maksudnya pengen live kayak gitu tiba-tiba. Kayak misalkan aku tiba-tiba mau WA kayak gitu loh, jadi kayak nggak bisa kayak diprediksi ya. Aku nggak bisa kayak memprediksi harus nanti aku mau live jam 1, kayak nggak bisa. Aku males bunda ya kayak gitu. Jadi aku makanya orangnya itu kayak gini ya. Mungkin kalau orang tahu ya nggak profesional banget sih misalkan gitu ya, tapi ya aku tuh nyaman seperti ini ya, nggak bisa kayak yang dipaksain gitu loh bunda. Jadi semua gerakan kemurnian aja yang biarkanlah Tuhan itu menggerakkan ya. Menggerakkan hati ini, menggerakkan jiwa ini, menggerakkan semuanya. Ya dibiarkan, ya biarkan gerakan Tuhan memakai ini kapanpun, seperti itu. Iya, tapi ada kan orang itu memang nggak bisa ngalir ya. Maksudnya gini, ada orang tipenya itu kalau ngalir itu malah kayak bingung. Jadi ada orang punya tipe yang harus di planning gitu. Jadi oke, jadi harus kenalilah dirimu. Kalau sudah mengenali dirinya masing-masing itu kita akan berjalannya itu lebih enak. Kalau misalkan aku omongannya kayak gini ya, aku planning ya, misalnya di planning nanti omongannya ini aku mah nggak bisa aku. Ya kalau tipe aku ya, tipe diriku ini tuh nggak bisa aku di planning kan. Misalkan ngomong ini ya, ngomong nanti ngomong ini, habis itu ngomong ini, aku nggak bisa. Jadi omongan ini tuh yes, omongan ya, omongannya. Makanya aku kalau omongan tuh ya omongan tok, ya omongan aja, kayak tema besarnya aja udah ditempel, udah selesai. Aku tuh nggak bisa di planning ya. Seperti inilah diri ini dengan berbagai keunikannya ya teman-teman semuanya. Harus diterima positif negatifnya diri ya, karena saat kita menerima positif dan negatifnya diri kita, maka disitulah kita belajar untuk mencintai diri kita sendiri.
seperti itu, bahwa diri kita itu ternyata hebatnya luar biasa ya. Seperti itu ya, kira-kira teman-teman sudah paham apa yang saya jelaskan di sini tadi? Kalau sudah, boleh di komen di sini, nanti saya akan upload lagi di YouTube. Oke, boleh di komen dulu di sini teman-teman semuanya. Boleh di komen dulu di sini, bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Paham? Oke. Yang lainnya gimana? Alhamdulillah paham Mbak, terima kasih sama-sama, semoga bermanfaat. Tadi teman-teman yang sudah terlambat untuk gabung di live, bisa silakan nanti aku upload, dilihat lagi ya. Dilihat ulang lagi ya teman-teman ya, karena video yang awal-awal tadi aku bahas tentang manifestasi. Ya, jadi nanti silahkan teman-teman bisa dipraktekkan manifestasi yang saya sampaikan di awal tadi. Semoga bermanfaat untuk semuanya, bisa dipraktekkan ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.